lihat teman-teman, ya ampun, macetnya kan. Nah, inilah yang terjadi kalau hari Jumat di Jakarta, pulang kantor ya. Dan hal ini tidak terjadi kalau kita bukan di kota metropolitan seperti ini. Nah, kita lihat nih, tuh macetnya. Nah, pilihan kita ketika macet gini adalah yang pertama nih, biasanya karena otak kita itu defaultnya adalah memang selalu negatif. Jadi pastinya adalah kadang menggerutu, aduh macet nih, kapan aku bisa nyampe rumah kalau gini, aduh macet nih, gimana nih ya, bla 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 bla, dengan segala macam lah, gerutuan lah dan lain-lain ya. Karena memang itulah ya defaultnya otak gitu. Nah, terus belum lagi kalau kemudian kita melamun nih di jalan gitu ya. Nah, teman-teman tahu ya bahwa setiap 1 menit ya otak kita itu berpikir negatif tuh 300 kali loh gitu loh. Jadi kalau teman-teman tidak memanfaatkan waktu yang seperti ini gitu ya dengan melakukan aktivitas ya di mobil yang positif lah ya gitu. Teman-teman bisa apalagi sekarang kelebihan ya dibanding kelebihan dari setelah adanya pandemi itu ya, kita sangat familiar sekali kemudian melakukan meeting ya gitu. Jadi walaupun di mobil kita tetap masih bisa produktif gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa mungkin sambil mendengarkan ilmu-ilmu atau knowledge yang memang kita lagi fokusin gitu ya, terkait dengan upgrade skill kita gitu, baik yang terkait pekerjaan ataupun mau self development kita ya. Nah, yang kedua adalah kita bisa melihat loh sisi positifnya nih, lihat nih ya kan, Jakarta nih. Malam hari bagus kan. Nah, kita di sini bisa merasakan kebersyukuran ya, bisa melihat ya, kita bersyukur, aduh mata kita normal, sampai hari ini kita masih diberi Tuhan gitu ya, bisa melihat ya, bisa bernafas ya, dan bisa menyetir mobil seperti saya sekarang gitu. Jadi luar biasa, bahkan sampai 1 hari ini bisa melakukan aktivitas seperti biasa, itu adalah merupakan rezeki yang luar biasa, yang mana rezeki itu tidak harus berupa uang teman-teman. Coba sekarang kalau kita nih ya tidak bisa melihat kayak begini tuh, kita akhirnya pergi ke rumah sakit, melakukan operasi bla 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 ya, bahkan sampai miliaran loh, ratusan juta bahkan sampai miliar gitu ya. Bahkan kalau kita sakit, kita rela bahkan sampai mengeluarkan uang yang bahkan sampai diparani nyileh-nyileh gitu ya, minjem-minjem gitu ya. Nah, dari situ ya kita tahu ya betapa berharganya nikmat sehat itu, termasuk nikmat yang ada di tubuh kita ini. Nah, kita lihat tuh pemandangannya, kita bisa bernafas. Jadi bisa jadi pada saat di mobil kita juga bisa melakukan kegiatan positif yang lain, yaitu dengan berzikir ya. Kita berzikir alhamdulillah gitu ya, dan juga yang terutama adalah kita bisa bersolawat. Nah, teman-teman yang banyak sekali keinginannya, banyak sekali impiannya gitu ya, yang pengen rezekinya berlimpah, pengen ke pekerjaannya membaik, Kamera ETLE di depan. nih saya berbunyi nih. Nah, lagi ya. Jadi teman-teman bisa melakukan wiridnya di sini. Nah, saya juga kebiasaannya setiap hari kalau lagi di jalan melakukan sholawat ya. Paling tidak kita minimal sejelek-jeleknya adalah 100 lah per hari ya teman-teman. Dan itu sangat miracle sekali. Saya sudah menerapkannya gitu ya dalam 2 tahun ini, apalagi waktu tahun terakhir ketika saya banyak masalah, ketika saya kemudian banyak sekali impian-impian gitu ya, yang tentang personal development gitu ya. Aduh, luar biasa, saya kalau melihat ke belakang itu ya ampun, bagaimana sih ini bisa tercapai. Waduh, rasanya itu aduh luar biasa dah. Saya sampai nggak bisa berkata-kata gitu ya, dengan semua berkah dari Tuhan itu ya. Nah, terutama yang wirid yang selalu saya lakukan itu adalah
sholawat ya teman-teman ya, seperti apa yang dikatakan oleh guru saya yaitu Habib Novel Al-Idrus gitu ya. Kalau kita impiannya banyak ya sholawat ya, paling tidak itu 1000. Kalau makin banyak gitu ya impiannya ya perbanyak sholawatnya gitu ya. Nah kan sholawat itu nggak susah gitu ya gitu. Jadi sambil bersolawat kita dawamkan di dalam hati dan sambil membayangkan. Jadi pada saat kita bersolawat ingat, kita bayangkan impiannya, kita rasakan, dan kita seakan-akan di situ mendengar ya, mendengar pada saat kita sudah mencapai impian kita tersebut. Nah, di sini ada apa namanya? Ada ilmunya kawan-kawan. Kenapa kok bisa sih cuman kayak gitu aja bisa? Nah, jadi teman-teman ya, otak itu tidak bisa membedakan pada saat kita membayangkan ya sesuatu, dia itu tidak bisa membayangkan mana yang baru rencana dan mana yang sudah terjadi apa benar-benar kejadian. Otak itu seperti itu teman-teman. Jadi makanya supaya keinginan goal kita, impian kita itu cepat berhasil ya, sambil bersolawat kemudian bayangkan bayangkan seakan-akan ya impian teman-teman itu sudah terjadi. Bayangkan diri teman-teman berada di sana di dalam impian tersebut teman-teman. Misalnya impian saya adalah berangkat haji gitu ya, di tahun berapa, bulan berapa, dengan siapa pergi ke sana, dan bayangkan loh pada saat itu misalnya berada di depan Ka'bah dengan memakai baju ihram gitu ya, suasananya di sana mendengarkan orang-orang bertakbir gitu ya. Nah, kemudian suasana syahdunya bla bla bla, kemudian rasakan kebahagiaannya gitu ya teman. Itu diulang-ulang terus gitu ya teman-teman. Jadi itulah salah satu dari cara untuk law attraction ya teman-teman ya gitu. Jadi insya Allah itu akan percepatannya itu terjadi ya teman-teman ya, dan saya sendiri sudah membuktikannya kok teman-teman, bener-bener. Dan saya setiap tahun selalu memperbarui goal-goal saya selalu. Jadi dari 5 impian saya paling tidak itu 3 itu udah terjadi teman-teman, dan itu adalah 3 goal yang terbesar saya gitu. Jadi alhamdulillah sekali ya. Jadi benar-benar dengan kemudian alam semesta itu kemudian mengarahkan semua fokus kita menuju ke sana gitu. Oke teman-teman, selalu berpikir positif ya, selalu bahagia, dan semoga teman-teman selalu sehat ya, walaupun kondisi macet-macet seperti ini, terutama yang berada di kota-kota besar ya. See you.